Ya, pemirsa masih bersama kami dan masih berbincang bersama Pak Agung. Pak Agung, tadi kan sempat disebutkan bahwa adanya perpindahan nantinya dari TV analog ke TV digital. Sejauh ini di era digitalisasi sendiri, kesiapan payung hukumnya untuk upaya migrasi TV analog menuju TV digital seperti apa sih, Pak? Udah ada payung hukumnya itu kan Undang-Undang Cipta Kerja. Mhm. Jadi yang memayungi proses migrasi tadi digitalisasi penyiaran Undang-Undang Cipta Kerja. Ya. Dan nanti akan dibuat turunannya berupa peraturan pemerintah. Nah, sekarang ini peraturan pemerintahnya sedang digodok oleh pemerintah beserta dengan Komisi Penyiaran Indonesia. Masih dalam bentuk RPP ya, rencana peraturan pemerintah. Nah, nanti kalau PP-nya sudah jadi, eh, itu di situ tertulis tuh nanti tarif resminya berapa. Master plan-nya kan juga jelas. Di Jakarta sendiri, kalau kita Hmm. mengacu kepada pemenang tender untuk MUX itu ada 7 Oke. penyelenggara multiplexer digital. Nah, termasuk juga TVRI. Jadi JAK TV bisa sewa ke beberapa MUX swasta maupun TVRI. Sudah legal semua, Mbak. Baik. Jadi kalau kemarin sebelum Undang-Undang Cipta Kerja mungkin orang masih takut ya, jangan nih kegiatan ilegal karena belum ada Mhm. payung hukumnya. Mhm. Sekarang dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja sudah sangat legal. Nah, Baik. saya ingin katakan di forum ini, Undang-Undang Cipta Kerja itu visioner dalam hal penyiaran, progresif. Kenapa? Karena gini, sekarang ini kan kita nggak bisa memakai 5G. Handphone kita nih sudah 5G tapi nggak bisa dipakai karena masih 4G teknologinya di Baik. Indonesia. Kenapa? Itu tadi. Karena frekuensinya secara boros masih dipakai oleh televisi. Baik. Nah, di 2022 ketika TV sudah pindah ke digital, tadi saya katakan Mhm. frekuensi lebih hemat. Nah, sisanya digunakan untuk apa? Untuk internet. Jadi nanti kalau 2022 kita bisa 5G, handphone kita yang 5G bisa nanti dipakai. Makanya saran saya nih kepada penonton JAK TV kalau mau beli handphone yang baru, cari yang sudah 5G. Jadi nanti kalau sudah 5G nggak beli baru lagi. Baik. Apakah dari KPI sendiri sudah siap begitu Pak nantinya kalau sudah semuanya migrasi dengan banyaknya konten dan acara televisi untuk melakukan pengawasan tentunya untuk setiap program dan sebanyak TV itu begitu Pak? Ya mau nggak mau kita harus siap. Bertanya apakah KPI siap? Mau tidak mau kita harus siap. Yang jelas gini, zaman sekarang itu kan zaman AI, zaman teknologi artificial Ya. intelligence, ya. Jadi kami tidak lagi memantau secara satu TV 4 orang. Kalau nanti ada 80 TV kali 4, berapa tuh 8 kali 4? 320 orang. Gedung ini aja nggak muat, Mbak, namun 320 orang. Apalagi kalau pandemi, sangat sulit lagi. Mhm. Makanya kami sedang melakukan pencarian atau mungkin nanti studi banding terkait dengan artificial intelligence untuk bisa memantau televisi tanpa kita harus memantau secara manual di layar kaca. Jadi alat itu nanti mendeteksi kalau misalnya ada potensi pelanggaran Ya. yang tidak sesuai dengan P3SPS dideteksi oleh artificial intelligence dan alat itulah nanti yang kemudian memberikan report kepada kami komisioner sehingga kami bisa rapat dengan segera, ini efektif dan efisien. Mungkin harga belinya mahal ya, tetapi kalau dihitung dengan 320 karyawan kan dia menjadi lebih murah, mahal Mhm. di awal tapi bisa efektif efisien. Ya ini sekarang zaman AI, Mbak, artificial intelligence. Jadi menurut saya ya ke depan itu kita akan menggunakan teknologi yang canggih untuk memantau banyaknya televisi digital. Dan saya KPI ya, ini butuh support dari DPR dan Kemkominfo tentunya untuk kemudian mengalokasikan anggaran untuk membeli alat yang canggih ini. Baik. Pak, kalau dari KPI sendiri nih nantinya setelah sudah mencoba sebelum menuju ke zaman artificial intelligence yang tadi Bapak sebutkan saat ini, apakah memang sudah benar-benar dimaksimalkan? Adakah benar-benar tayangan atau standar yang memang seharusnya tidak boleh eh, di cross lagi begitu sama beberapa TV yang memang sudah seperti program-program maupun tayangan berita ataupun ya apa
apa kayak program-program talk show dan sebagainya begitu, Pak? Ya, kami kan punya PT GSPS ya, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Itu kan rambu atau batas. Jadi kalau TV ini melanggar rambu, ya konsekuensinya jelas kan, ada hukuman dari Komisi Penyiaran Indonesia, bahkan sampai penghentian sementara. Ya, kami berharap ya acara-acara TV, program siaran apapun itu tidak terbatas pada talk show ya. Semua ya, kalau bisa sesuai dengan P3SPS. Kalau tidak ya terpaksa kami sanksi. Dan kalau sanksi itu kan orang bilang sanksi KPI kecil, enggak juga. Coba kalau kami hentikan. Hentikan sementara itu kerugian pemasang iklan TV itu luar biasa. Iklan udah pada jam sekian itu tiba-tiba kalau dihentikan sementara oleh KPI kerugiannya berapa banyak. Kalau Jadi, program sinetron, Pak, misalkan ada beberapa sinetron yang dirasa begitu sama publik kurang mendidik, apakah bisa intervensi langsung dari KPI atau tetap melalui prosedurnya? sekarang gini Mbak, kami kalau ada sinetron baru, ya kami panggil televisi. Kami minta agar televisi memberikan report tentang apa sih ini tayangan yang dimaksud, ya, agar kedepannya enak gitu, tidak melanggar P3SPS. Jadi kan sinetron itu kejar tayang tuh rata-rata kan. Iya. Nah ketika kami panggil, baru ngerjain berapa episode, baru sekian. Nah, jadi jangan sampai ketika ngerjain sudah 100 episode umpamanya, baru datang ke KPI. Nah, sekarang itu sudah seperti itu. Jadi kayak kemarin nih, kasus, saya nggak usah sebutin lah nama stasiun TV-nya. Cuma waktu itu geger di publik ya, jadi perbincangan di publik. Kok ada anak SMP udah nikah, ya gitulah. Terkesan gitu dari kaca kami panggil. Baik. Nah, ternyata pihak TV dan pembuat sinetronnya itu mengadaptasi sinetron mereka dari novel tentang jendela anak SMP atau apa gitu. Judul novelnya saya lupa lah. Karya Mirawe. Nah, diadaptasi dari novel itu dengan berbagai perubahan. Nah, lalu kami kasih masukan. Sekarang ini kan kita sedang gencar-gencarnya Indonesia ya, pemerintah Republik Indonesia ini sedang gencar-gencarnya untuk sosialisasi atau kampanye tentang pembatasan usia pernikahan. Apalagi sudah ada regulasinya. Ya. Jangan sampai kemudian tayangan-tayangan, apalagi sinetron, menginformasikan atau mengkampanyekan sebaliknya pernikahan dini kayak gitu. Boleh gitu dan santai-santai aja begitu ya Pak ya. Pernikahan dini padahal ini kan sudah ada regulasinya, dibatasi usia pernikahan itu. Baik. Nah kalau dikampanyekan bisa gagal nih program, kira-kira kan gitu. Akhirnya berubah, skenario-nya berubah. Nah sekarang itu kami terapkan hal yang serupa. Jadi kalau ada TV ingin buat sinetron, konsultasi dulu ke KPI. Baik. Kira-kira ini kayak gini loh, batasnya gini. Oke, sehingga mereka baru memproduksi sinetron. Gitu, Mbak.